tempatnya itu mau dibuat perumahan. Jadi sawahnya itu kering. Nah, udah gitu si pelaku bawa korban ke balik pohon, ke belakang pohon. Nah, di situ ngobrol, pas korban lengah itu langsung dipukul kepalanya, dihantam gitu sampai jatuh. Nah, di situ ada tukang bangunan yang ngelihat, terus tukang bangunan teriak tuh karena dia lagi ngebangun di atas, dia teriak, itu jangan kayak gitu. Dia makin terus kayak brutal, makin menggila, dia pukul terus kepalanya, alhasil hancurlah sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Di samping saya sudah ada Kak Ayu. Waduh Kak, kumaha damang Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Yes, nah, jadi teman-teman semua, Kak Ayu ini merupakan salah satu konten kreator di daerah Bandung ya Kak ya? Iya betul. Nah, kreator ini dalam artian YouTube, TikTok atau apa nih Kak? Konten kreator YouTube. YouTube gitu iya. kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin teman-teman semua pengen berkunjung ke YouTube-nya Kak Ayu. Nama YouTube-nya apa tuh Kak? Nama YouTube-nya Ghostbuster. Ghostbuster. Ya. Kalau boleh tahu Kak, karena saya nggak bisa bahasa Inggris nih Kak. Artinya apa tuh Kak Ghostbuster? Oh, sebenarnya artinya itu Ghost itu dari nama. Nah, nama pencetus lah. Namanya Ghost. Terus kita iseng aja tambahin Buster kayak gitu. Oh, Buster. Berarti kalau misalkan vaksin ketiga Buster berarti ya? Apa tuh? Beda. Beda-beda. Oh, Booster itu Booster, iya. Booster mah kayak polisi. Booster. Oh, Booster. Sorry. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, namanya kan Ghostbuster. Iya, betul. Itu berarti kontennya menyajikan video-video apa tuh? Menyajikan video-video tentunya berbau horor. Horor. Misalkan kayak penelusuran ke bangunan-bangunan tua atau menguak-menguak cerita-cerita horor di lingkungan masyarakat kayak gitu aja. Oh, gitu. Berarti lebih tetap ke horor gitu ya? Tetap ke horor. Horor tapi lebih ke ekspor, dalam artinya mungkin bahasanya ekspor kali ya? Explore, iya. Nah, berarti kan biasanya nih Kak ya, kan kalau konten horor apalagi ekspor nih, berarti kan ada salah satu atau mungkin hostnya yang mempunyai kelebihan, kekurangan dalam artian sensitif lah gitu. Oke. Itu Kak Ayu ngalamin hal itu, sensitif atau gimana? Kalau dibilang sensitif, iya. Oh, ke situ. Iya. Lebih sensitifnya dalam artian apa kayak vibes gitu kan biasanya ada tuh suasananya nih, apa bisa melihat atau apa gitu. Kalau melihat itu sesekali melihat, merasakan apalagi bisa kayak gitu. Oh, merasakan dan melihat. Iya. Nah, coba Kak Ayu ke arah sono, itu ada pojokan tuh Kak. Oke. Itu ada yang tadi nyeduin kopi tuh. Iya. Itu sosok apa tuh ya? Si Eki. Bercanda biar asik aja gitu teman-teman semua. Oke. Kak, sesuai namanya kan segmen ini ngopi horor kayak. Berarti bukan ngebahas tentang pendakian gunung yang horor-horor gitu kan. Nah, pada video kali ini Kak Ayu akan menceritakan kejadiannya saat di mana nih Kak? Sebenarnya kejadiannya dekat rumah yang dialami oleh adik sih. Adik, tapi di situ aku menyaksikan juga kayak gitu. Berarti bukan dalam proses pembuatan video? Bukan. Oh, bukan di ekspornya itu ya? Bukan. Oh, tapi ini emang ada cerita yang tidak ngenakin ketika saat itu ya? Iya, betul. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, inti cerita itu ngalamin kejadian apa tuh Kak? Adik diteror sama makhluk gaib yang menyerupai korban pembunuhan. Nah, terjadinya itu pas banget di hari korban itu dibunuh dengan cara tragis. Kepalanya dipukul pakai palu sampai hancur sebelah. Kayak Waduh. YouTube please ya, jangan dolar kuning YouTube. Jangan dolar kuning ya. Oh, berarti sempat di hari itu ada pembunuhan. Iya. Ya. Terus apa ya, arwahnya atau apalah ya? Iya, mungkin jin atau jin yang atau menyerupai gitu iya. ya. Terus meneror adiknya adiknya Kak Ayu, iya, betul. adik kandung.
kandung asam. Oh, oke. Dan itu tadi apa namanya? Mohon maaf ya, wafatnya itu dalam keadaan apa namanya? Tragis. Iya, tragis, betul. Kepalanya di pukul sama palu sampai hancur sebelah. Wah, palu mah iyalah. Iya. Kelar, cu. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Kak, gitu kan dengan cerita kayu. Mungkin tahan dulu kali ya ceritanya Kak ya. Sabar nih teman-teman semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Sebenarnya ini kejadian di 2014 atau 2015, waktu itu hari Jumat. Nah, kebetulan Ayu lagi di rumah, jam 12:30 setelah Jumatan, jam 1-an, itu ada rame-rame tuh ada yang dibunuh, katanya kayak gitu. Nah, akhirnya aku nyamperin kan ke situ. Dan pada di TKP itu, aku ngelihat pelakunya itu udah ditangkep. Borgol? Enggak, belum ada polisi. Pihak kepolisian belum datang. Nah, dia itu bawa palu yang bener-bener darah. Itu darahnya banyak banget sampai ke bajunya, sampai ke itu. Nah, pas aku lihat ke sebelah kiri itu ada, mohon maaf ya, almarhum korban itu masih gerak-gerak kesakitan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya dilihatin kan sama aku. Nah, pas tanya sama saksi yang lihat dari awal banget, itu ternyata dia itu datang ke situ tuh bertiga. Jadi cowok 2, cewek 1, yaitu korbannya itu. Oke. Buat berbonceng 3. Si cewek pakai baju merah. Nah, yang katanya sih di antara cowok berdua itu atau pelakunya itu adalah pacar si korban. Iya. Oh. Dia dibawa ke persawahan kayak gitu, yang tempatnya itu mau dibuat perumahan. Jadi sawahnya itu kering. Nah, udah gitu si pelaku bawa korban ke balik pohon, ke belakang pohon. Nah, di situ ngobrol, pas korban lengah itu langsung dipukul kepalanya, dihantam gitu sampai jatuh. Nah, di situ ada tukang bangunan yang ngelihat. Terus tukang bangunan teriak tuh karena dia lagi ngebangun di atas. Dia teriak, itu jangan kayak gitu. Lari, nggak tau kayak kesetanan, nggak tau kayak gimana. Pelaku nggak menghiraukan ada orang yang teriak, nggak menghiraukan. Dia makin terus kayak brutal, makin gila. Dia pukul terus kepalanya, alhasil hancurlah sebelah. Nah, pas udah mau deket, barulah itu si pelaku sadar dan lari. Kebetulan ketangkap sama temen kakak. Oke. Mana aku di situ cerita, ternyata kayak gitu kan. Nah, aku nyaksiin tuh sampai si almarhum ini dibawa sama ambulan, sama kantung jenazah. Pas dibawa pun, karena sawah tuh ke bawah gitu ya. Nah, pas dia dibawa gitu, si kantung jenazahnya jatuh lagi. Jatuh gitu? Jatuh karena nggak seimbang bawahnya. Oh, jatuh. Jadi kayak film-film Hidayah gitu ya, yang jatuh gebuk-gebuk gitu. Iya. Tapi ini gara-gara nggak kuat. Iya, nggak seimbang. Nggak seimbang gitu ya. Dia jatuh lagi. Nah, dari situ kan rame tuh heboh. Korban itu wanita, pakai baju merah, kayak gitulah pokoknya. Masih muda, seumuran Ayu. Oke. Iya. Nah, setelah itu kebetulan adik nggak ada di rumah. Jadi adik sama sekali nggak tahu ada kejadian pembunuhan. Adik itu kalau nggak salah masih lagi sekolah. Nah, pas pulang sekolah itu maghrib, adik itu tiba-tiba pengen beli es. Padahal dia kan jarang keluar maghrib. Bawa motor lah dia beli es. Nah, pada saat adik beli es itu dia itu tiba-tiba pengen ke tempat yang deket TKP pembunuhan, jadi warungnya deket situ. Oh, kebayang nih, udah kebayang nih. Jadi TKP-nya itu sebenarnya tuh ya di area situ kuburan, ada kuburan juga. Adik tiba-tiba pengen ke situ. Nah, pada saat di jalan itu adik ngelihat
ada orang bonceng 3, 2 cowok 1 cewek. Ceweknya pakai baju merah kata adik gitu. Tiba-tiba kayak halusinasi entah kayak gimana, adik itu pengen ngikutin si yang naik motor itu. Di pikiran adik itu kayak kakak, karena kan kakak cowok semua tuh, takutnya bawa cewek kayak gimana. Adik ikutin. Pada saat adik ikutin, tiba-tiba dia fokusnya cuma sama itu. Dia nggak lihat kanan kiri katanya tuh seperti itu. Fokusnya ke yang motor itu? Iya betul, yang berbonceng 3 itu. Nah, pada saat belokan itu posisinya itu dekat kuburan. Nah, pas belokan, adik ikut belok juga. Pas belok, adik ngelihat motor sama yang cowok 2 itu udah nggak ada tuh. Terus adik bingung kan, pas adik pelan-pelan gitu, adik ngeliat ke kiri, ternyata si cewek yang dibonceng itu lagi tiduran di trotoar, tapi ngadepnya ke arah sana, jadi ngebelakangin adik. Ngebelakangin ya? Iya, betul. Adik tuh mikir, aduh ini kayaknya cewek mabuk, ditinggal sama temen-temennya. Jadi adik nggak tega kan, jadi langsung adik samperin, lagi masih naik motor tuh adik gini, kak ayo ikut gitu, karena daripada di situ tiduran takutnya diapa-apain kan. Nah, ayo ikut, dianya masih nggak mau noleh, adik goyang-goyangin gitu takutnya kenapa-napa, masih nggak mau noleh. Pas adik terus berusaha buat ini, dia noleh, dia balik ke arah adik. Waktu adik lihat ternyata mukanya hancur sebelah. Mungkin kayak persis yang itu kali ya? Iya betul. Nah, adik dengan refleks banget itu, dia ngegas, untung nggak kena tebing. Jadi disitu ada tebing gitu loh, tinggal langsung belokin gitu. Nah, kebetulan dari tebing itu lurusan, itu mentok, nah baru rumah kita gitu. Dia ngegas tuh kenceng banget, adik ngegas. Pas sampai rumah aja, karena saking paniknya, dia nggak nyetandarin motor ya, dia langsung jatuhin gitu. Dia langsung lari ke rumah. Terus ceritakan, teteh, ada lihat ini ada cewek lagi tiduran di trotoar. Di mana? Aku bilang kayak gitu. Itu di sana, ditunjukin lah. Ah masa sih? Iya, mukanya hancur sebelah, katanya kayak gitu. Ah jangan kayak gitu, nggak boleh gitu, dosa loh, kayak gitu kan. Beneran sumpah, emang kelihatan tangannya gemeteran gitu. Terus mukanya pucat, kayak udah habis ngeliat apa aja gitu kan. Nah, terus ditanyain lah, emang ceritanya gimana? Itu pada saat itu adik masih sadar, adik ceritain tuh kronologinya yang tadi aku ceritain. Dari mulai dia lihat ada yang boncengan kayak gitu. Nah, dia ceritain tuh, terus aku bilang gini, coba ciri-cirinya yang kamu lihat kayak gimana. Akhirnya dia ngasih tahu dong ciri-cirinya, pakai sweater merah katanya kayak gitu. Perasaan tadi dia korban yang aku lihat juga almarhum itu pakai sweater merah. Sama gitu kali ya? Sama gitu kan. Terus gimana? Ini hancur sebelah kiri kalau nggak salah. Beneran. Terus rambutnya gimana? Dia masih ini tuh, masih dia jelasin. Rambutnya seperti apa, ikal kata dia kayak gitu kan. Makin aku sama mama yang ada di situ makin bingung nih. Ini anak kok dia ngelihat, tapi ciri-cirinya tuh sama persis sama korban pembunuhan yang tadi siang. Kayak gitu. Alhasil aku sama mama langsung cari karena pada saat itu emang viral banget. Sampai pas maghrib aku cari di Google, ini bukan, dia langsung kaget, teriak, gak mau lihat itu orangnya gitu. Oh, sama yang di artikel itu? Sama, iya. Nah kan kita aneh kan, bisa dibedakan kalau misalnya dia bercanda gitu. Ini dia beneran kayak asli, muka langsung pucat, terus dia nggak mau lihat. Bahkan si HP aja sampai dilempar, saking dia takutnya. Terus aku ngobrol sama mama, emang ini beneran gitu sih Ade teh? Iya kayaknya tuh dilihat dari gesturnya mah beneran, kata mama kayak gitu. Alhasil aku sama mama masih diam lah, biarin aja dia nangis, dia nggak berhenti nangis, kita biarin. Tapi yang anehnya pas adik cerita, tiba-tiba banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar, di dalam rumah. Contohnya ibu tiba-tiba meriang, panas dingin. Berarti di malam itu? Hari yang situ ya, hari sama ya? Hari yang sama itu betul. Dan kebetulan rumah kita depannya bengkel kan, dipakai bengkel. Kakak-kakak itu yang di bengkel tiba-tiba katanya melihat ada kayak kilat warna putih ngelewat gitu. Nah, pas momen paling ngerinya itu tiba-tiba angin aku merinding. Angin tuh muterin rumah. Kayak angin apa? Puting beliung gitu? Iya kayak gitu. Muterin rumah tuh.
terus kayak bener-bener langsung pada gerak-gerak gitu. Nah dari situ aneh kan kita, loh kok kenapa bisa kayak gitu? Masalahnya ini dialami sama semua, ngelihat, maksudnya kita ngelihat dan itu nyata banget. Alhasil kita masih makin mikir, mah ini gimana tuh, karena di situ panik dong, pastinya pasti. Panik banget gitu. Lihat adik tuh tiba-tiba mojok, diajak ngobrol susah. Awalnya bisa kan dia diajak ngobrol nggak bisa tuh. Kita bujuk. Terus pada saat itu tuh aku bawa kayak kain atau benda apa gitu, aku lupa lagi, warna merah. Jadi pas aku dibawa dia tiba-tiba teriak kenceng, kayak histeris gitu. Nah terus bingung kan, awalnya aku pikir apa dia ngeliat aku gitu, dia jadi histeris. Nah dia histeris banget, gak mau. Pas dia nggak mau lihat aku, katanya gitu. Dia bilang gak mau. Ternyata dia itu gak mau lihat yang warna merah. Oh, takut kayak keinget sama kejadian itu kali ya? Iya, betul. Kayak trauma. Iya, trauma. Paham. Dia nangis di pojokan sambil, tapi itu masih keadaan dia masih agak normal, belum hilang sadar. Nah, di situ makin banyak kejadian-kejadian yang aneh di dalam rumah. Selain ada kilat, ada angin-angin kayak gitu, tiba-tiba ada suara nangis atau kayak gitu. Itu kan udah menjelang malam tuh ya, menjelang malam. Tiba-tiba kita lagi ngobrol biasa, terus kakak kan udah mulai ngerasain juga nih. Ngobrol lah sama kakak, ini gimana? Pokoknya ngobrol gitu, terus kita sempet ngobrol sama tetangga yang deket warung si Ade mau beli es itu. Kita tanyain lah ke tetangga itu, tadi sore lihat si Dede lewat. Kebetulan mereka kan kalau lagi sore pada pada kayak gosip-gosip depan kayak gitu kan. Iya lihat, emang tadi ada yang lewat bonceng tiga. Enggak, itu mah si Ade doang katanya gitu. Jadi orang-orang aja ngelihat bahwa itu tuh cuma Ade yang lewat. Jadi yang Ade lihat itu nggak nyata. Yang 3 orang ini ya? Iya. Nah, makin aneh kan kita tuh, makin aneh. Aduh ini gimana gitu. Masalahnya penasaran pada saat itu kita tanyain. Enggak. Dan yang bilang cuma Ade itu bukan cuma 1 orang, karena banyak kan. Iya, itu cuma Ade aja yang lewat, nggak ada lagi. Maghrib ada yang lewat kesini kan kayak gitu kan. Emang pada saat itu tempat itu bisa dibilang kayak menakutkan lah ya buat warga-warga sekitar, soalnya banyak juga kejadian hal-hal mistis di situ. Tempat yang pembunuhan itu? Iya, jadi tempat pembunuhan itu anggaplah sebelah kanan, rumah aku sebelah sini, nah warung sebelah sini. Jadi kita bisa muter gini. Oke. Nah gitu. Oh, mulai kebayang lagi. Iya, jadi sebenarnya masih sekitar situ juga. Masih itu ya, daerah situ ya. Masih daerah situ juga. Nah setelah udah nanyain, ternyata kita simpulin lah, ini ternyata mungkin Ade yang lihat cuma Ade doang, kayak gitu kan. Nah setelah itu kita liatin Ade makin beda. Yang awalnya cuma nangis terus ngeliat yang merah-merah, ada satu momen dimana Ade tiba-tiba nangis sampai ketawa sendiri, kayak naik ketawanya aneh tapi kayak bukan Ade. Kita serumah itu pas ngedengar Ade ketawa itu loncat kita semua menghindar soalnya aneh. Itu kenapa Ade kayak gitu kan. Anehnya nih, adik itu nangis tapi dia nutupin wajahnya satu, jadi dia tutupin. Oh sebelah? Ya jadi gini nih. Nah ini kelihatan, ini dia kayak malu gini, tapi dia sambil nangis kadang ketawa kayak gitu. Nah dari situ tuh ngeri banget kan. Masalahnya adik di luar kontrol, dan yang kita takutin tuh mata adik tuh putih semua kadang, dan dalam jangka waktu yang lama. Wah, seharusnya misalkan orang beneran ya. Iya. Dan nggak sekuat itu dong. Iya. Nah yang kita khawatirin kan katanya kalau orang kesurupan dibiarin itu takutnya tubuhnya gimana nggak kuat atau gimana. Dan dilihat dari kondisi adik yang matanya putih terus, takutnya gimana ke matanya kayak gitu kan. Dia nangis terus, ketawa terus. Pada saat itu kita bingung sih. Bahkan kakak, karena kakak itu tipe orang yang sompral dan nggak percaya hal-hal kayak gitu. Bahkan diledek sama kakak, wah nggak dipercaya tuh, ini mah acting. Tapi anehnya suaranya beda banget. Suara ketawa tadi ya? Iya. Oke. Suaranya bukan suara adik, bener-bener bukan suara adik. Dan waktu ngeberani ini ada kakak yang sompral aja, dia bilang ini mau acting. Tapi nggak berani nyamperin buat mastiin. Kita semua nggak ada yang berani ngedeket. Dia diam di pojok,
dengan kondisi dia yang nutup muka, terus kayak mata putih, dia cuma ketawa-ketawa, kadang nangis. Siapa yang berani nyamperin gitu kan? Iya, bahkan di situ mama makin tinggi nih panasnya. Padahal mama sama sekali nggak ada kenapa-napa sebelumnya. Tiba-tiba jadi? Iya, waktu pas ada yang tiba-tiba ada angin. Gitu. Iya. Nah, itu mama langsung naik tuh. Langsung menggigil badan mama. Aneh kan? Nah udah kayak gitu kakak bilang, kakak yang satu lagi, ini masih Gana kerasukan katanya kayak gitu. Tapi kakak yang satu lagi, enggak itu mah, enggak kerasukan. Ya udah sok atuh cek, katanya kayak gitu. Embung katanya kayak gitu, nggak mau. Embung nggak mau katanya kayak gitu. Alhasil di situ aku ngeberaniin diri buat ngedeketin adik. Itu tiap kali dideketin matanya seram banget. Kayak bukan tatapan si adik itu? Bukan. Jadi tiap kan kadang putih lama, normal lagi. Tapi normal pun gimana? Kayak tajam. Wah, bukan lagi. Tajam banget. Jadi bikin kita yang baru ngelihatnya aja udah merinding, udah kayak gak mau, kayak bener-bener gak mau ngedeket. Tapi kayak ngeberaniin lah karena kasihan ya. Iya, betul. Ngeberaniin ngediri pas megang badannya. Masya Allah itu kayak es batu. Es batu dingin parah, dingin banget. Nah, itu dari situ kata pegang kata teh dingin banget kata Ayu tuh. Terus kakak megang, berani megang, bener kayak batu. Dan kita sempat bingung kan, papa nggak ada di rumah gitu kan, harus kemana nih gitu kan. Nah alhasil kita diemin dulu, barangkali dia cepet sadar kayak gitu. Tapi setelah sekitar jam 9, jam 10 malam ya nggak sadar. Masih tetap begitu maksudnya? Masih. Oh, oke. Kepalanya tuh pasti miring gini, tatapan tajam ditutup satu gini. Jadi dia kayak nggak mau, kan sempat sama kakak digituin rambutnya, nggak mau. Tetap turunin lagi rambutnya? Diturunin lagi sama dia. Wah ini kayak kita mikir kan, pertama dia kayak bonceng 3 itu sama persis sama kejadian. Terus dari yang dia lihat, ternyata pas disamain sama kayak yang korban pembunuhan. Nah, terus dari gestur dia kesurupan pun nutupin ini terus sama. Dan sebelah kiri. Iya. Nah, kita aneh kan. Oh, ini kayaknya harus cepet-cepet diobatin, katanya kayak gitu. Udah kayak gitu, kakak aku inisiatif buat datangin orang bisa lah ya, mungkin di Nagrek. Lumayan loh. Lumayan. Nagrek mah. Iya, karena kita nggak tahu harus kemana. Terus ada Keling lah ngasih, nih di sini kayak gitu. Ya udahlah kita langsung gas aja. Itu saking saking paniknya kakak-kakaknya ngegas tanpa bawa helm, nggak pakai helm maksudnya. Langsung aja tuh. Gas, ya. Paling yang pakai cuma yang depan. Oh, yang depan. Ya kebetulan aku tuh megangin adik. Kita bonceng 3. Bonceng 3. Oke. Adik itu nggak mau diem loh di motor, nggak mau diem. Kayak kepalanya tuh digini-giniin terus nih. Tetap sambil ketawa dan nangis kan selama di motor itu? Oh, lebih ke nangis ya? Lebih ke nangis. Nah anehnya pada saat itu, biasanya kan malam jarang ada polisi ya. Tapi ada polisi banyak. Kita diberhentiin. Oh, razia? Iya, kayaknya razia ya. Kan pikiran kita, malam ini nggak akan ada polisi gitu kan. Ternyata ada gitu. Mana adik keadaan dia apa sih? Masih berontak-berontak gitu iya ya? gitu. Tapi ini ada satu kejadian yang aneh banget. Pas diberhentiin, terus polisinya tuh baru mau ngomong, kita mau ngejelasin, terus adik ngeliat polisi gini, terus polisinya gimana coba? Sok aja mangga. Oh, nggak ditindak kalau tilang itu? Nggak ditindak. Oke. Aneh banget. Adik pada cuma gini doang, ngeliat gini, kayak ngeliat orang kesurupan. Polisinya langsung bilang kayak gini, sok aja, silakan. Jalan gitu ya? Iya jalan. Alhasil udahlah kita jalan. Itu bener-bener kayak ngerasa itu keajaiban entah gimana ya. Bisa langsung, soalnya kita bener-bener kayak mentingin kondisi adik kesurupan dari udah berapa jam, takutnya gimana. Alhasil kita datangin tuh ke Nagrek gitu kan, ke Nagrek. Pas di jalan jadi rumahnya itu pegunungan. Jadi kita harus naik ke gunung terus, dan cuma ada satu rumah. Nah, rumah yang katanya orang bisa ini. Dan pas di jalan, adik tetap dengan kondisi dia yang kayak gini, nangis, gak mau dipegangin. Sesekali dia lari, kepala mau digituin ke batu besar. Untung banget itu, alhamdulillah kakak masih langsung ditahan gitu. Jadi dia benar-benar hilang kontrol. Dari situ kita pegangin tuh,
kita pegangin. Nah aku sempat ngelihat adik kayak gini, ngelihat adik tapi kok kayak bukan adik, terus belakangnya tuh kayak samar-samar ada cewek juga. Aku tuh sempat ngeliat gitu, kok belakangnya ada kayak cewek agak lebih tinggi daripada adik. Lihat aja kayak gini, udah dihiraukan. Akhirnya kita bawalah ke Abah, namanya tuh kita panggil Abah. Nah pas di Abah langsung bilang kayak gini, kuno neta, kata Abah kayak gitu, kenapa kalau aku nggak terlalu bisa bahasa Sunda, cuma Indonesianya, kenapa kesini teh malah bawa cewek, maksudnya bawa yang lain, makhluk lain. Kita kan pada saat itu nggak ngerti ya, orang kita di sini kan cuma bawa adik sama kakak-kakak gitu. Mungkin yang dimaksud ini yang ketempelan ini. Alhasil sama Abah tuh didiemin dulu, geus antep keunda si eta mah enggak akan kenapa-napa gitu, biarin aja, diemin gak kenapa-napa, katanya kayak gitu. Tapi kita panik. Tapi pas di rumah Abah ini, dia makin kenceng ngeluarin suaranya. Iya. Kenceng suara apa nih Kak? Ketawa sama nangisnya. Oh. Makin kenceng, makin jelas, terus nyaring kan telinga tuh. Nyaring banget, kayak sakit. Pengang gitu ya, sakit ya. Iya, kayak berdengung gitu. Ini gimana tuh? Kita sebagai kakak kan panik banget ya lihat adik kayak gitu. Terus kata Abahnya itu kayak gini, udah biarin aja, biar capek dulu, katanya kayak gitu. Akhirnya kita diemin. Nah, pada saat itu Abah ngejelasin kan, itu budak teh, ini teh anak tuh ketempelan katanya. Si yang nempelin ini tuh pengen pulang ke mamah. Kok mama? Orang tuanya? Iya. Dia emang sesekali kayak bilang ibu mama ya, aku lupa lagi gitu, kayak gitu. Dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol sama Abah. Terus Abah bilang tuh dia diem di belakang, tapi bentrok sama yang ngejagain, katanya kayak gitu. Jagain adik? Oke. Katanya ada macan lah, aku nggak terlalu ngerti soal kayak gitu mah. Terus Abah bilang mau lihat nggak, kata Abah gitu. Terus ada kakak, mau tuh sok foto gerak. Difoto lah sama kakak. Di fotonya itu 3 kali. Pertama itu kayak ada samar-samar kucing, ya kayak macam gitu. Yang kedua yang bikin aku takut banget, di belakang adik tuh ada cewek tinggi, sama kayak yang Ayu lihat, samar-samar Ayu lihat. Ada waktu itu di foto kan, muka adik pun itu bukan adik, serius. Dari fisiknya tuh tiba-tiba kayak bukan adik. Jadi gimana ya, adik sih tapi semi-semi gimana gitu. Iya, kebayang sih. Iya gitu. Terus dari matanya tajam. Terus dari situ adik langsung udah mandiinnya pun itu di gunung. Kita harus jalan dulu jauh. Di aliran sungai atau memang ada satu tempat khusus gitu? Kayaknya sih khusus orang-orang yang berobat di situ kali ya. Soalnya di situ ada sumur, terus ada batu-batuan gitu. Jadi kayak tempat buat, katanya sih bisa buat tapa juga di agak atasnya kayak gitu. Aku kurang ngerti juga. Nah, hasil kita bawa adik ke sana. Dan itu selama adik dibawa bener-bener nolak, adik nggak mau. Dia sesekali ngejedotin kepalanya ke pohon, kenceng banget. Itu kita lengah. Sakit. Dibuak gituin. Dan kita anehnya tuh, kok ini anak tuh kayak pengen nyelakain kepala mulu gitu. Aneh banget kan. Akhirnya udahlah kita jagain tuh, dipegangin pun sama berapa orang, tenaganya kan laki-laki tuh yang kalah. Sama si cewek? Iya, sama adik kalah. Kadang ada yang kementalin, kayak ada yang ke gimana. Wah, itu bener-bener buat proses kita jalan dari rumah Abah sampai ke tempat buat mandiin aja itu bener-bener ngeri banget. Ngeri. Adik yang tiba-tiba kayak cakar gitu, terus tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Wah, itu di luar kontrol, di luar kendali banget. Kita udah kayak mau nyerah, mana keadaan creepy lagi kan di tengah hutan. Iyalah, gitu kan. Pastilah. Aduh, ini makin bener. Terus kata kakak teh, udah kamu kata teh kita, karena saking takutnya pada saat itu Abah duluan, gak mau bareng, nggak tahu kenapa ya, kita mah ikutin aja gitu ya, karena emang itu cuma ada satu tapak. Ya karena emang jarang dijamahin dan di situ yang tinggal cuma Abah, jadi Abah cuma bikin jalan satu. Jadi kalaupun Abah tinggalin kita tahu nih, karena Abah kan sebelumnya bilang ikutin aja jalan ini, katanya kayak gitu. Kayak kita ikutin tuh, wah repot banget itu bawa adik, padahal
anak kecil lah gitu ya. Iya, masih anak kecil. Iya, tapi buset susahnya gitu kan. Tenaganya ya. Wah, bukan main itu tenaganya. Terus dia ngebanting tuh ini apa sih? Kepala. Iya, sampai biru ya, biru. Tapi dia tuh kayak nggak ngerasa apa-apa. Kasihan itu. Ya asli, makanya kita kan panik tuh. Wah ini tuh gendong aja gendong, tapi digendong berat. Berat kayak bukan adik. Tapi adiknya maaf agak gendut atau gimana beratnya nih? Enggak, langsing dia. Oh berarti nggak normal gitu ya pas digendong gitu tiba-tiba berat gitu ya? Iya. Oke. Dia soalnya lebih kurus dari Ayu, kurus terus pendek gitu kan. Terus pas digendong itu susah. Ini gimana tuh gimana? Udah tuh pegangin aja dipegangin tapi brutal. Ya dia brutal. Terus dia kayak nyakar pohon kayak gitu sampai rusak kukunya. Itu kan kita makin nggak tega ya, takutnya kitanya nggak kuat lengah dia lari ke hutan gimana. Itu bener-bener mau minta tolong abahnya santai. Jadi kita sendiri panik, abahnya kayak tenang aja. Kayak udah tahu gitu ya? Iya, kayak udah tahu nih anak nanti gimana kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, terus udahlah kita bawa adik, sempet adik ini kayak lari, tapi untungnya kepegang. Alhasil ketemulah itu tempat pemandian, ada sumurnya, ada bunga-bunga kayak gitulah, ada bunga-bunga kayak gitu juga. Terus abah bilang bukain aja bajunya semua, katanya kayak gitu. Alhasil aku yang cewek kan, ya udah aku bukain, tapi dikasih samping. Samping tuh apa? Sarung ya? Iya. Sarung kayak kain gini ya? Iya, warna coklat. Oh batik? Iya. Oh oke, kebayang lagi nih. Kayak gitu. Dililit, tapi itu karena susah, karena adiknya tenaganya apa sih? Gede atau apa? Berontak ya? Berontak. Akunya nggak bisa ini, akhirnya kakak kandung kan pegangin dia juga, jadi aku yang ini. Nah akhirnya pas si adik mau dimandiin, dia kayak tahu mau dimandiin. Ya, berontak parah. Terus sekali dia lari ke batu besar, dia nyakar. Ambil sambil ini tuh gini nih, nutup gini. Tetep nyakarnya sampai berdarah. Abah ini gimana abah gitu kan? Abahnya santai. Biarin tapi itu udah begitu. Ke fisik ya, fisiknya udah kelihatan gitu, pada berdarah biru. Makanya kita panik banget tuh. Terus pas ditanya sama abah, dia nggak mau deket abah, nggak mau. Kayak tahu gitu loh. Kayak tahu, akhirnya kita pegang itu bareng-bareng sama-sama kita pegangin. Sama abah ditanya, pakai bahasa Sunda, tapi artinya gini, mau apa? Kayak gitu. Jadi motif dia masukin adik itu, ini anak harus sama kayak saya, katanya kayak gitu. Makanya dari awal tuh dia ngejedotin terus kepala. Ya biar apa, kayak teh. Ya saya nggak mau sendiri, katanya gitu. Nyari teman. Iya. Kebetulan mungkin umurnya sama kayak adik ya. Iya mungkin ya. Kayak beda berapa tahun kali ya? Nggak jauh sama adik. Udah kayak gitu, sok keluar, nggak mau. Dimandiin makin berontak kayak gitu. Ditanya lagi maunya apa, pulang katanya kayak gitu, pengen ke mama. Nah pas ngomongin mama, nangis. Wah itu nangis gimana ya, kayak beda sedih, nangis sedih, kangen gitu ya. Sampai sesegukannya tuh kayak dalam banget. Bahkan aku yang lihat pun kayak nangis, ikut kayak ya Allah, kayak nggak tega lah kayak gitu. Kerasa sedihnya tuh kerasa ya. Iya. Ke bawah aja sedih gitu melihatnya tuh, kayak dia sesegukan, kayak marah sama dirinya sendiri kan. Dia kayak dia kayak ngeluapin kalau dia kangen sama ibu gitu. Dia pengen pulang, pengen ke mama kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Terus kata abah, sok keluar nanti pulang, katanya gitu. Gak mau, cina pengen anak ini, pengen adik gitu loh, kayak gitu. Pas pengen adik dia lari, adik mau ngebantingin lagi kepalanya ke sumur, kan sumur ada ininya, ada kayak temboknya gitu ya, dari bata. Iya kayak gitu, mau gituin. Terus untung abah tewak, tangkep. Tangkep katanya gitu, ditangkep tuh, tapi kepalanya tuh gitu-gituan. Iya, jadi gimana ya, kepalanya tuh bener-bener kayak pengen benturin aja gitu. Kita makin panik tuh, ini abah ini mau gimana kayak gitu, ini harus kayak gimana. Udah biarin aja, suruh nangis dulu. Akhirnya dia nangis. Itu ngelihat keadaan adik makin malam, makin dingin, makin pucet banget adik. Bahkan sampai wajahnya tuh kayak lebam apa ya? Iya, lebam-lebam gitu ya. Iya. Kayak gitu loh. Kita ini tuh nggak akan kenapa-napa, katanya nggak akan. Tapi lihat adik udah makin ini, soalnya bener-bener ya ketawa sama nangis itu nggak berhenti.
sepanjang itu terus sampai dia. Terus. Paling kalau berhenti pun kayak natap tajam misalkan satu-satu gitu ya? ditatap gitu. Terus pernah ini di situ tuh kakak tuh bilang gini, di dalam hati sih waktu itu kakak cerita, ke orang ngeluk-ngeluk maksudnya saya telan kamu gitu. Nah anehnya si adik langsung lihat gini, iya kayak tahu kakak padahal ngomong dalam hati nggak ngucap ya? Nggak ngucap. Tapi dia langsung kayak ngeliatin kakak gini terus kayak wah kayak mau ngajak berantem nih, nantangin nih kayak gitu. Nah udah kayak gitu kita diamin nih, kita ikutin abah maunya gimana lah, soalnya kita juga pasrah lah di situ, gimana baiknya aja asal adik sembuh. Nah akhirnya adik dimandiin, terus nggak tahu dijanjiin apalah sama abah, alhasil keluar. Pada saat keluar yang asalnya adik wah kuat, langsung lemes. Dan itu baru kelihatan bekas-bekas jelas ya, bekas-bekas dia luka-lukanya. Kan waktu awal kayak samar-samar gitu ya, pas dia udah sadar kayak mukanya tiba-tiba banyak biru-biru, terus udah kelihatan lah semua luka-lukanya. Pada saat dia kesurupan itu cuma kelihatan, oh itu luka, oh itu berdarah, tapi nggak jelas. Tapi pas dia sadar itu langsung jelas kayak gitu. Kebetulan kan adik emang dari kecil banget dia bisa dan sensitif parah sama yang kayak gitu. Oh, ya. Paham. Pas terakhir itu ternyata si ini wallahu alam ya. Kata abah itu emang korban arwah ini tuh ngasih tahu ke adik kronologinya kayak gimana. Iya, makanya di awal adik bisa ngelihat nih ada cowok bonceng 3. Gimana pokoknya kronologinya bisa dilihatin ke adik. Paham. Gitu. Jadi ternyata dia tuh kenapa ke adik? Karena adik disitu sensitif banget kan. Dia sensitif parah sih kalau soal kayak gitu. Ke adik ngasih tahu nih kejadiannya begini ke situ. Oke. Kayak gitu. Dan karena dia udah masuk nih, dia pengen nyalakain adik. Pengen wajah adik itu sama kayak dia hancur sebelah. Nah dari situ adik kan belum sembuh total. Di situ masih kita simpen adik diem di sumur. Enggak, kita udah bawa kayak ke saung gitu, kayak ke saung gitu. Kita di situ pada ngobrol kan. Ya udah ini tolong doain aja katanya kayak gitu. Terus kalau bisa sampein atau gimana gitu. Cuma kan pada saat itu aku ngerasa itu bukan hak aku gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udahlah kita gelarin aja buat doa. Akhirnya di situ keluarga semua ngumpul kita kirim doa, walaupun sebenarnya almarhumah ini tuh beda agama sama kita. Iya. Non apalah gitu. Tapi kita tetap doain. Selama kita doain tuh adik berangsur-angsur pulih. Jadi setelah adik disembuhin pun adik belum normal sembuh banget. Total? Belum. Makanya kita khawatir kalau kita bawa lagi ke Bandung, itu ke rumah, itu dia bakalan kambuh lagi. Khawatir. Berarti didiemin di nagrek? Enggak, kita tetap bawa, tapi kita tetap ngikutin omongan-omongan yang abah kasih. Misalkan nggak boleh begini, nggak boleh begini, jangan ditinggalin sendiri. Dan kita tetap itu. Jadi sembuhnya itu karena doa. Kita berdoa kayak kirim doa buat almarhum ini, kayak gitu. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Ayu nih ketika saat itu adiknya kayak ngalamin bisa dibilang kejadian yang nggak kita inginkan lah, siapapun sih yang pengen ngalamin kejadian itu sampai akhirnya dimandiin di sumur, berarti ya kan itu kan ya siapa sih orang gitu kan, manusiawi lah gitu kan. Nah jadi gini Kak, ternyata si korban almarhum, kita bilang korban aja ya, si korban almarhum aja deh, korban ini lagi, si almarhum ini bisa dibilang korban dari sakit hati dong. Iya, bisa dibilang ya. Soalnya kan tadi pacarnya ya? Iya, pacarnya. Oke, kan banyak kan berita kan beredar banyak penemuan mayat yang entah itu di hutan, di apapun, rawa, kebon gitu. Banyak tuh, maaf ya teman-teman semua, kayak diperkosa dulu, terus dipukul sampai mati, sampai ada yang dimutilasi, dimasukin di koper kan gitu ada ya. Berarti ini kan cuma kayak
rasa sakit hati Iya. yang mungkin si cowoknya nggak terkontrol gitu ya, atau mungkin biasanya kalau sakit hati kan selingkuh atau apa kan biasanya begitu tuh ya. Nah, tapi sebenarnya ada dua, waktu itu beredar tuh ada dua motif. Apa aja tuh Kak? Maaf ya ini Iya. bukannya buka aib atau gimana. Iya. Katanya almarhumah ini lagi mengandung, minta pertanggungjawaban, alhasil lah di gitu. Dan motif kedua katanya itu si pelaku ngincer barangnya korban, kayak motor dan laptop yang kayak gitu. Oke. Itu kan versi dari beberapa rumor Iya. beredar gitu ya kayak. Oke. Nah mungkin ternyata bukan di, mohon maaf ya Pak Kosil, ternyata dia mengandung, mungkin dia belum Mungkin, menikah gitu iya. ya, biar udahlah sikat aja lah gitu kan, Iya. mungkin ya. Itu biasanya yang ngontrol udah setan tuh biasanya ya. Iya, betul. Kalau manusia bener manusia nggak mungkin ngelakuin hal itu. Iya. Kalau beneran manusia, laki tanggung jawab aja KUA. Ya Iya. itu baru ya Clear. kan. Laki tuh ya kan. Nah, laki itu dipegang omongannya ya kan. Oke. Nah, terus kan kemudian ini juga janggal nih Kak. Itu kan sempet di sore ya, waktu sore ya. Iya. Kayak biasanya kan kalau waktu sore kan ibu-ibu nongkrong depan rumah gitu kan, terus orang seliweran, oh anaknya itu tuh Iya, gitu kan. Nah, tapi yang anehnya adalah yang orang-orang situ nggak ngelihat yang satu motor yang 3 orang ini, Iya. namun ngeliatnya cuma adik Kak Ayu doang tuh. Iya betul. Berarti kan kayak sepenglihatan adiknya Kak Ayu kayak itu bener kayak orang Nyata gitu. tapi ternyata beda. Iya betul, beda. Dalam tanda kutip gaib ya. Dan entah kenapa tiba-tiba diajak tuh ya. Ngikutin aja gitu, nggak fokus ke arah mana tapi ngikutin kayak ada daya tarik mungkin ya, daya tarik gitu kan. Sampai akhirnya di tempat yang, mohon maaf ya, tempat si korban itu apa ya dibilang ya, dibunuh atau dibunuh apalah secara gitu ya. tragis ya. Nah, Kak, gue pengen tahu lagi nih Kak, yang tempat lokasi si almarhum ini dibunuh, Iya. itu sekarang kayak kan biasanya kalau ada korban di situ meninggal, jangan situ angker tuh, Iya. horor tuh. Sampai sekarang gimana Kak? Karena itu kan awalnya mau jadi perumahan. Sebenarnya sekarang emang jadi perumahan aja biasa. Tapi katanya bahkan di perumahan itu sendiri ada yang sempat diteror. Kayak tukang ojek diteror. Kebetulan kan ibu ini suka main ke komplek itu. Jadi perumahan itu. Jadi suka denger lah isu-isu gimana. Banyak yang suka diliatin. Berarti di tempat itu sekarang jadi perumahan. Oh, dan tapi ada beberapa warga mungkin yang teror atau Iya. suara nangis atau apalah Orang gitu. aja langsung nampakin. Iya. Nampakinnya masih kayak gitu ya. Enggak kalau orang, tapi tetap sama bajunya. Yang tadi sweater kayak merah gitu ya tadi. Iya, sweater merah. ya. Oh, pas. Dia kayak linglung. Pernah tuh teman ini kebetulan terjadi sama teman mama. Linglung, nggak tega, akhirnya diajak pulang. Diajak pulang, yuk dianterin mau kemana. Tapi pas setelah disuruh naik ke belakang kan, di belakang ternyata nggak ada, udah nggak ada. Kayak gitu sih, jadi banyak teror kayak gitu. Berarti nggak cuma adiknya Kayu aja nih ya. Mungkin sekarang perumahan itu juga kalau kita Iya. sidak tuh ada aja nggak benerin itu ada gitu ya. beberapa sampai tukang ojek, tukang sate Tukang gitu. ojek. Oh, berarti yang keliling malam lah biasanya tuh nasi goreng, Iya, sate mungkin iya, ya. Berarti ya nggak mau bercanda itu aku ya. Bahkan Joknya ibu- pinggir jurang gitu. Bahkan ibu kalau lewat situ bau amis masih ada. Kadang masih ada Bau, mohon maaf, amis darah. amis darah. Kayak anjir-anjir gitu Anjir, kan. iya. Amisnya kalau amis telur kan beda ya. Amis Beda, darah beda lagi. Oh, oke. Nah, kita tidak mau mengungkit almarhum ya gitu ya, tapi kita yang dirasakan oleh adiknya Kak Ayu nih ya. Betul. Nah, terus kan kemudian ada terjadi puting beliung, bukan puting beliung tapi angin. Nah, anginnya kan cuma ngelilingin rumah Kayu atau memang dia cuma lewat aja gitu Kak? Enggak, dia ngelilingin. Ngelilingin. Iya. Tapi yang samping rumah Kayu atau mungkin lahan kosong rumah Kayu nggak ada angin sama sekali. Nggak ada. Bahkan di pinggir itu kan masjid. Itu nggak ada gerak sama sekali. Itu benar-benar di rumah kita doang. Oh, misalkan beneran angin puting beliung biasa jalan tuh dia, set, ya kan? Iya. Nggak mungkin tiba-tiba tek, udah gitu kan. Iya, Biasanya kan dia agak jalan dikit sampai akhirnya mempengaruhi rumah-rumah sekitar, entah itu gentengnya atau apapun. Itu Tapi itu enggak. bener-bener Di rumah aja doang. rumah Kayu. Iya. Waduh. Dan ini tips nih teman-teman semua. Saat itu kan sempet dibawa nih ya ke Nagrek, Iya, naik betul. motor bertiga nggak pakai helm nih, Iya. ya kan? Ada polisi di Karaja, ya kan? Nah, seharusnya kan ditangkap dong kalau polisi nggak pakai helm nih Setuju. berdua bertiga. Melanggar ya, gimana Melanggar. quote-nya.
dilirik itu doang langsung jalan. Iya. Tuh kalau ketilang pura-pura kesurupan aja kan. Ya kan, aing mau. Ya silakan jalan. Silakan jalan. Iya kan? Diberi jalan. Ini biar nggak tegang-tegang banget gitu teman-teman semua gitu. Tapi kan ini ada suatu keanehan juga kan bagi entah itu kayak diberikan ke jalan, ya udah biar cepet sembuh gitu kan, atau mungkin si polisi ini memang wah ini kayaknya bukan orang nih. Dalam artian yang masukinnya gitu kan. Sebenarnya di satu sisi memang kasihan juga adiknya Kayu tadi sampai nyelakain diri sendiri, benturin ke tembok, ke pohon, ke batu, ke sumur, sampai apa namanya jarinya itu berdarah gitu kan. Nah, Kak, yang belum masuk lagi nih Kak, dia kan sempat dibawa ke sumur. Bisa dibilang kalau sumur di tengah-tengah lahan kosong gitu ya, bisa dibilang itu kayak sumur tua dong berarti. Iya, kelihatannya sih kayak sumur tua ya. Nah, soalnya kayak batu-batu kali besar gitu loh. Dan berarti kan kalau sumur tua biasanya belum ada semenan tuh, paling bata doang tuh. Belum ada diplur, belum diamprot. Sebenarnya kayak di gimana ya? Ada semen ada, jadi tapi nggak dirapihin. Pulin. Asal aja gitu ya ngamprotnya. Jadi kelihatan batu-batu kali yang gede-gede. Nah, gitu. Nah, yang belum nangkep lagi itu bunganya dalam sumur atau memang di luar sumur? Di luar. Mungkin emang disediakan ya. Dan emang itu ada yang kayak bulat apa ya itu? Apa namanya? Nampan? Bukan. Kendi ya, kayak kendi besar, nggak terlalu besar sih, sedang lah. Nah itu air sumurnya dari situ, nah masukin bunga ke situ. Terus ada gayungnya juga. Siapa gini dulu gitu kan? Enggak. Dia kirain gitu Kakak disuruh gini. Iya, gini, ayo petan, kirain gitu. Soalnya kan tadi belum nangkep ya yang tadi, makanya saya nanya tuh ternyata air sumurnya ditimba, taruh di sebuah kendi yang ada isi bunganya, baru disiram. Betul. Oke. Dan siraman pertama itu ngeberontak. Sampai akhir tadi yang sampai jedotin ke sumur itu ya. Untungnya tuh nggak sampai nyemplung ke sumur ya kayak. Iya, untungnya nggak sampai. Ditangkap, alhamdulillah ketangkap. Kalau masuk itu lain lagi cerita. Itu berarti kan setan nggak bisa namanya ngebunuh manusia ya. Itu semua kan nah itu kan gitu kan teman-teman semua. Nah, terus nih Kak, sampai akhirnya kan dia pulih ya si temennya, adiknya Kak Ayu kan pulih tuh. Nah, selepas dari bukan pengobatan, disembuhin lah ya, disembuhin itu sampai bener-bener pulih itu sekitaran berapa hari, minggu, bulan? Ada sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu baru pulih total. Dan baru kalau traumanya itu sampai setahun ada. Setahun. Sampai traumanya dalam arti kan dia sempet kalau ngeliat warna merah itu kan kayak ketakutan. Nah, traumanya dalam artian warna merah atau gimana tuh? Kalau katanya ya, yang dia rasain dia ngerasa takut terus. Takut terus. Iya, jadi kayak kemana-mana dia takut. Jadi kayak dihantui aja, kayak dihantui rasa takut. Terus yang dia rasain katanya kayak ada yang ngikutin terus. Gitu. Kayak ada yang ngikutin ya. Bukan berarti si almarhum itu yang ngikutin gitu kan. Soalnya kan kayak ada kan banyak asumsi-asumsi gitu kan. Oke. Nah, ternyata berkat dari panjang doa ya kayak akhirnya adiknya Kayu ini pulih benar-benar total, dan benar-benar tadi pulihnya mah cuma sekitar tadi 2 minggu ya. 2 minggu tapi rasa traumanya ini kan lama, gitu kan. Lama gitu kan manusiawi gitu kan. Ketika kita takut, kita sembuh cuma berapa minggu doang, rasa traumanya itu mungkin sampai bertahun-tahun gitu kan. Namanya juga kejadian pertama kali atau gimana ketika kalau adiknya sampai akhirnya maksudnya kejadian pertama yang sampai benar-benar ke fisik ya tadi udah dijedotin gitu. Dia pernah sih waktu kecil juga pernah. Itu sekitar umur 4-5 tahunan sebelum SD. Jatuh dari pohon jeruk yang cuma segini aja jatuhnya tingginya. Tapi dia sampai pendarahan yang luar biasa pendarahannya. Sampai pendarahan dan aku sampai pada saat itu ngeliat adik udah kayak ngeliat hantu, nggak mau. Karena pas pendarahan itu mukanya tiba-tiba gede banget, gede. Jadi si matanya aja kan orang matanya gini ya, dia cuma ada di ujungnya doang kelihatan bolanya. Terus mukanya ungu parah, ungu semuka gini. Jadi pendarahannya kayak darah beku gitu kali ya? Nggak bisa keluar gitu, gede kan gitu kan? Luka dalam. Ya, luka dalam. Padahal jatuh cuma dari segini tuh, segini. Iya. Dan banyakan juga kan emang jatuh itu kan nggak dipandang berapa tinggi itu ya, kadang ada, gue baca berita atau dengar berita ada orang tua yang kepleset kamar mandi aja sampai bisa meninggal gitu kan. Bahkan ada yang sampai akhirnya dari lantai 3, lantai 2 ketika jatuhin diri ternyata dia nggak meninggal. Itu kan atas takdir Allah. Ikan kembali lagi gitu ya teman-teman semua. Pokoknya teman-teman semua jangan takut ya dengan
dengan setan, jin atau iblis gitu kan. Emang ya udah, hidup dia, hidup kita Iya. gitu kayak. Nah Kak, gini, ini di luar konteks yang tadi cerita Kak Ayu ya. Oke. Oke, selama penelusuran kami sedikit aja. Oke. Tempat mana yang bener-bener Kak itu ini beda banget nih tempat nih, serem, atau mungkin ini pengalaman pertama kali gue ngerasain begini gitu kan. Pertama kali Nggak ya. usah dijelasin mana tempatnya. Detailnya. Cuma di gedung atau apa gitu. Oke, itu villa sih. Villa. Selama penelusuran, mau apapun tempatnya, sorry ya ini bukan gimana, Iya. mau gimana pun tempatnya, Ayu pasti terima. Kan emang Ayu dituntut buat sendiri, itu bener-bener sendirian. Sendiri? Gak boleh ada yang nge-backup, gak boleh. Bahkan yang apa yang nemenin pun harus di luar. Nggak Area harus villa. sih, tapi rata-rata semua itu di luar tempat Ayu konten. Misalkan Ayu di rumah nih harus di luar pagar. Oh. Ayu di villa harus di luar villa, kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Oke. Nah, nggak pernah takut. Jadi kayak anterin dulu nih. Yang penting satu aja Ayu. Yang penting nggak ada manusia. Itu doang yang Ayu Nggak ada takutin. manusia. Ya takutnya kan misalkan kita belum ngeliat nih, tahu-tahu pas Ayu penelusuran ada nih. Oh, ada orang nih. Oh, yang di Ayu dalamnya ya? Iya, Lebih itu takut kayak itu ya? Iya, kalau misalkan masalah gokil. kayak gitu, oke lah nggak apa-apa gitu. Selama penelusuran itu nggak pernah Ayu ngerasa kayak nggak mau gitu, nggak pernah. Nah tapi di villa itu tiba-tiba Ayu ngerasa kayak, duh ini beneran yakin nih, beneran yakin. Dan emang keadaan Ayu sebelum itu lagi dapet, lagi ya, Halangan ya? iya halangan. Nah udah kayak gitu, kata kakak, udah bisa nggak teh. Tapi takut minta backup tuh. Ayu bilang kayak gitu. Enggak kata kakak kayak gitu. Terus almarhum papa pun bilang kayak gini, kamu bisa gitu, kayak meyakinkan Ayu bisa. Tapi feeling Ayu kayak aduh nggak enak. Pas lagi ngecek aja sama kakak sendiri yang lihat padahal. Tiba-tiba istrinya tuh di apa sih kegitu sama kayu. Oh, kayak kedorong gitu ya, Iya. ketusuk gitu ya? Terus ini beneran kata gitu. Enggak beneran, kamu pasti bisa katanya gitu lah, basi katanya gitu kan. Udah kayak gitu, ya udahlah, oke Ayu terima. Waktu pada saat Ayu sebelum penelusuran Ayu sehat. Walaupun Ayu lagi haid, Ayu ini udahlah sehat intinya gitu. Pada saat itu suasana bener-bener, bahkan itu suara kuntilanak aja bisa kedengeran sama semua orang. Oh, yang Iya. termasuk timnya Kak Ayu Iya. gitu ya, di luar ya? Cuma parahnya mereka nih, mereka aja tahu takut tapi nggak ada yang mau nge-backup Ayu gitu kan. Tapi udahlah nggak apa-apa, Ayu jalanin. Pas dijalanin, aduh merinding banget. Itu kan Ayu dapet tempat itu dari konten kreator juga yang sebelumnya udah konten ke situ. Oke, tau lah temen-temen lah. Ya kayak gitu kan. Nah udahlah, tapi Ayu nggak tahu nih sejarah tempat itu apa. Ayu nggak nanya juga, Ayu nggak nanya. Jadi Ayu benar-benar pure ngeliatin aja, ngeliatin ini bangunan kayak gini, angker gini, kayak gitu. Tapi Ayu nggak gitu. menceritakan sejarahnya kenapa tempat lain dan lain itu enggak. Karena Ayu nggak tahu kan. Iya. Akhirnya udahlah, Ayu konten. Nah, pas di kamar mandi, jadi belakang tuh ada kamar mandi ngejejer. Kan villa kan ada 3 gitu kamar mandi. Pas lihat kamar mandi itu, Ayu fokus, tapi hati tuh kayak nggak ngasih buat kesana. Daripada harus tag ulang nih, karena Ayu dituntut kalau nge-tag harus full, nggak boleh ada cut kayak gitu. Jadi kalau misalkan Ayu berhenti di situ, Ayu diulang lagi dari awal. Wah, rasa takutnya ngulang lagi kan. Iya. Udah deh nggak mau. Akhirnya udahlah Ayu jalanin. Pas di kamar mandi, ya sebelumnya itu ada suara kayak gimana ya, seret gitu loh. Nyeret atau? Iya, kayak suara seret. Seretan. Nah, kan banyak daun-daun tuh, jadi seret gitu loh. Wah ini gimana? Mana dari mereka nunggu sampai ke villa itu jauh. Makanya ini kurang ajar nih kata Ayu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Pas di kamar mandi, pas Ayu lagi gini, pas Ayu lagi gini, wallahi itu ada kloset ada yang tubuh manusia ke kloset gitu, lagi gini, cewek kayak tubuh cewek, tapi berlumuran darah. Dan yang Ayu lihat nggak ada kepalanya. Buntung. Jadi full buntung gini, terus nggak ada kepalanya gini. Dia gini aja. Supaya Ayu lagi nih. Astagfirullahaladzim. Ayu kan tipe yang kalau ngelihat itu nggak bisa, kalau ngelihat itu bener-bener udah aja langsung kayak beku, nggak bisa menyampaikan. Nge-freeze gitu kan. Jadi kayak udah aja nggak nge-lag. Itu apaan gitu. Soalnya dilihat emang darahnya tuh berceceran banyak banget Di kamar mandi itu? iya, cuma ada dia kayak lagi gini, tapi kepalanya nggak ada. Waduh ini gimana gitu kan. Tapi pas Ayu ngecek lagi gini, awalnya pakai ini dulu kan, mata ekor. Iya, nggak mau, soalnya kan udah ngeliat tuh, gila, masa ngeliat lagi. Tapi nggak ada
aduh lega kan. Cuma Ayu nggak sampaikan pas lagi Nge-record itu ya. record, karena Ayu rasa kalau misalkan Ayu ngebahas itu nih, yakin Ayu pasti lari, Iya. karena takut gitu kan. Iya. Akhirnya tahan-tahan tuh, padahal udah nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup. Nah pas udah beres penelusuran, akhirnya mereka tuh pada bilang, yuk tadi ada cewek lo gini, udah ngajar katanya kan kayak gitu. Ternyata waktu pas beres penelusuran, yang pernah konten di situ bilang pernah lagi dia kan pakai infrared. Nah pas lagi gini di area belakang, aku belum ceritain tentang pengalaman Ayu karena Ayu takut kalau Ayu cerita di situ, yakin nih semua pasti pada takut juga gitu kan. Nanti Ayu ngambil stok shoot sendirian, gitu kan. Soalnya kalau misalnya Ayu ngomong gitu, nggak ada yang mau nganterin Ayu. Biasanya kayak gitu, jadi Ayu ngambil sendirian aja gitu kan. Jadi Ayu takut. Nah, hasilnya udah Ayu nggak ngomong di situ. Pas di perjalanan Ayu ngomong. Dan ternyata si yang konten ini dapet foto ada orang nggak ada kepalanya. Dapat yang tadi pakai infrared. Iya. Infrared Iya. gitu. Inframerah. Iya, inframerah. Iya. Oh, berarti yang kayak hitam putih gitu ya? Jadi ada yang berdiri katanya di belakang kamar mandi itu, kayak ada yang berdiri ini tapi nggak ada kepalanya. Itu cewek apa cowok? Dari tubuhnya nih biasanya kan kelihatan tuh. Aku nggak lihat. Mungkin cewek cowok. Aku nggak lihat fotonya sih, cuma ramping katanya. Ramping. Oke. Kayak gitu. Di situ yang bener-bener pengalaman ke Ayu selama penelusuran itu di suatu villa itu. Iya, itu. Gitu ya? Itu lumayan. Oke, nah Kak, ngobrol dikit ya nih Kak, nggak apa-apa Kak ya? Santai. Nah, itu kan ketika penelusuran kan tadi Kak Ayu sendirian tuh. Iya. Misalkan Kak Ayu ada kenapa-napa, apa ada alat komunikasi HP atau apapun itu? Aku pakai HT. Pernah itu kejadian juga, jatuh ke sumur Ayu. Serius? Pernah, iya. Kenapa? Sumurnya nggak kelihatan atau memang sengaja gitu? Enggak, itu udah dibatasin kan. Kan kita setiap kali mau konten tuh kita pasti rame-rame tuh kita cek. Oh, survei dulu. Clear. Kalau clear area. Ya. Kalau misalkan ada yang berbahaya, nggak boleh ke situ. Kalau misalkan ada orang takutnya gimana. Nah, itu si sumur udah dipelangin, bahkan sama Ayu pelanginnya juga. Itu tutup biar nggak itu gitu kan. Tapi emang cuma pakai balok doang kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa sih, kayak itu lagi live lagi. Oh. Iya. Karena jatuh lah Ayu masuk ke situ. Dia masuk ke situ. Masih ada airnya Kak? Segini. Oh. Masuk basah semua gitu kan. Tapi nggak terlalu dalam gitu ya? Kan udah ke dalam puing-puing gitu. Enggak sih, Ayu nggak nyentuh dasarnya. nyentuh dasarnya karena langsung nyangkut. megang. Ayu nyangkut. Alhamdulillahnya Ayu nyangkut. Akhirnya Ayu nggak nyentuh. Bahkan mau naik susah kan? Susah kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya saya disuruh ngetes sendirian, saya belum berani sih. Mendingan ajak aja gitu kan. Bahkan ke rumah hantu aja, ntar dulu dah. Jadi nggak tahu kenapa ya, memang kan rasa takut kan manusiawi kayak bagi semua orang tuh hal yang fitrah lah gitu kan. Memang jangan sampai kan rasa takut menguasai diri kita gitu kan. Kalau bisa kita harus menguasai rasa takut. Memang itu kan nggak mudah ya. Kadang sulit kan, butuh proses gitu kan. Ketimbang saya ekspor tempat sendirian, mendingan saya naik gunung sendirian. Oh iya. Iya. Padahal lebih creepy gunung kayaknya. Di gunung ya. Iya. Tapi itu kan siang-siang gitu kan, pagi kan. Naik gunung kan pagi, malam tempat kan malam. gitu. Pembelaan aja gitu, biar strong gitu. Nggak kalah sama cewek gitu. Oke. Jadi diingetin ya teman-teman semua, abis nonton video ini nih atau abis dengerin cerita dari Kayu, langsung aja tuh teman-teman semua mampir ke YouTube-nya Kayu, yaitu apa Kak? Ghostbuster. Jadi teman-teman semua langsung ya kunjungin YouTube-nya Kayu. Jangan cuma dikunjungin tapi juga di-subscribe. Jangan cuma di-subscribe tapi juga nyalain loncengnya, ya kan? Iya, jangan cuma nyalain loncengnya tapi juga ditonton, gitu kan? Percuma subscribe kalau nggak ditonton kan, tonton aja teman-teman semua. Pokoknya itu ada live ya Kak ya? Live sekarang kurang sih, vlog. Vlog tapi tetap di penelusuran gitu kan? Tetap. Itu teman-teman semua biar dapat sensasi yang berbeda gitu kan, langsung ngelihat Kayu action di suatu tempat sendirian gitu kan. Langsung aja tuh mampir ke YouTube-nya Kayu, yaitu Ghostbuster. Link ada di bawah video. Sama-sama loh Kak. Oke, mungkin karena kepanjangan nih kayak kita tutup aja kali ya videonya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kayu bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika berkunjung ke suatu tempat yang baru ataupun dimanapun berada. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya.
Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, terima kasih banyak Makasih banyak kayak juga. hatur nuhun Ya, gitu kan. sami-sami. Oke, bungkus.